Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Five. Five, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Punya pengalaman mistis baru-baru ini kah yang terjadi yang masih diingat dan mungkin meninggalkan trauma? Kalau baru-baru ini sih enggak, tapi memang sih setiap orang pasti mengalami kayak tindian ya, namanya kalau orang Jawa bilang. Gitu. Rep ya. Gimana kejadian? Antara tidur dan bangun, tapi pengen bangun tapi nggak bisa. Sadar nggak sadar ya? Iya. Itu rasanya berat banget ya saat terjadi Berat rep itu kayak antara kayak mau dicekik, tapi pengen bangun, pengen teriak tapi nggak bisa gerak gitu. Itu serem banget sih menurut Kalau aku. lagi rep itu kelihatan nggak sih ada sosok yang di depan yang muncul, yang bikin kita nggak bisa gerak dalam mimpi? Iya. Kelihatan ada wujudnya gitu. Ada wujudnya cuman kayak siluet gitu. Siluet gelap, hitam. Itu coba bergerak, coba dilawan tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Awalnya tuh aku pikir kan kayak dari belakang tuh kayak keponakanku gitu. Kok dia ngadep ke belakang sambil gini. Terus aku bilang, kamu kenapa gitu kan? Aku mau pegang gini, tapi kan aku baru inget kalau pintunya itu kan tertutup kan. Jadi aku mau pegang gini, terus aku baru sadar, oh pintuku kan tertutup, siapa dia? Terus aku mau bangun nggak bisa. Setelah itu hilang Setelah sendiri? itu Atau... sebenarnya yang struggle itu yang kayak berjuang pengen bangun, pengen baca-baca doa itu ya ketika mau bangun nggak bisa gerak, itu sebenarnya itu yang paling menakutkan. Karena rasanya mau bergerak tapi Iya. kayak ada yang nahan gitu ya? Oke. Kalau orang Jawa bilang itu tindihan. Sering nggak sih kejadian titip tindihan seperti itu? Enggak, syukurnya sih enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Iya. Baik, mudah-mudahan sih pulang dari sini nanti nggak mengalami hal seperti itu lagi ya. Jangan, iya. Baik, kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang pria yang mengaku melakukan pelet untuk kesenangan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Awan. Selamat malam Mas Awan. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Untuk sekarang saya sebagai karyawan swasta di bagian teknisi gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya dari zaman sekolah SMK sudah mulai belajar ilmu pelet untuk menggait wanita-wanita yang saya lihat. Cuman mungkin dulu emang iseng kepengen gimana caranya gitu kan. Pengen ya pokoknya pengen tahu masa muda kayak gimana gitu. Tapi tadi Anda bilang dulu. Sekarang artinya udah enggak? Untuk sekarang sudah enggak, cuman setelah saya lulus saya bekerja, di situ saya pasang susuk di wajah dan bahu saya. Untuk apa ya? Itu saya dulu niat pasang susuk untuk memacari, memoroti janda dan tante-tante. Tante-tante ini sudah bersuami? Kebanyakan sih janda. Oh, jadi janda ya? Tante-tantenya juga janda? Iya, kebanyakan gitu. Baik, jadi Anda menggunakan susuk untuk menggait mereka? Iya. Baik, apa tujuan Mas Awan datang ke Menembus Mata Batin? Jadi tujuan saya, sebenarnya saya ingin melepas susuk saya. Karena almarhum nenek saya kan sudah meninggal. Beliau mampir ke dalam mimpi saya, tolong buka itu susuk, tolong copot itu susuk katanya.
Terus tujuan yang lainnya adalah saya ingin tahu gitu kan. Kalau misalnya saya kan sekarang udah lagi menjalin hubungan nih sama seorang wanita. Cuman emang saya benar-benar sayang sama dia pun begitu. Kalau emang wanita itu bukan karena susuk, saya ingin lepas susuk ini. Baik. Pertama-tama kami turut belasungkawa Iya. untuk nenek Anda. Dan mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuan Anda Iya. datang ke menembus mata batin. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Awan, lahir tanggal 12 Maret 1992 dan tinggal di rumah bernomor 14. Memiliki sifat humoris dan mudah bergaul, membuat Awan mudah masuk ke dalam setiap golongan pertemanan. Namun, kelicikan dan sifat curang yang ia miliki membuat ia terjerumus ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Dikelilingi oleh aura gelap dan sosok yang menghuni tubuhnya, membuat Awan jauh dari kata bahagia. Saya melihat sosok kuntilanak yang tua dan reot mukanya hancur berantakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai, Mbak Faifi, ketemu lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Sehat, Roy? Sehat, alhamdulillah sehat. Aman. Saya berhadapan dengan Mas Awan dengan tanggal lahir 12 bulan 3 1992. Awan pernah melakukan dan menggunakan pelet untuk menaklukkan wanita dan saat ini punya pasangan. Ingin tahu apakah karena pengaruh pelet atau susuk yang pernah juga dipasang. Susuk itu di wajah dan di bahu ya untuk usaha dan juga untuk menaklukkan wanita terutama janda dan tante-tante. Janda dan tante-tante. Berarti ini kasusnya Awan adalah seseorang yang dipiara ya? Iya, seperti itulah. Oh iya. Oke. Saya mau tahu deh, janda dan tante-tante itu usia berapa ya kira-kira? 30 ke atas. 30 ke atas? Iya. Sampai 40? Belum. Biasanya nih ya, sepengetahuan aku, yang tante-tante tuh badannya muscle, Maskulin. muscular, ya berotot, Muscle. muscle agak-agak ten gitu kulitnya, terus pakai lengan pendek gitu. Tapi ini berbanding terbalik ya Awan ya. Apa itu karena susuknya, Roy? Jadi kelihatan menarik dan Kalau Roy boleh lihat gak mukanya sedikit aja, 1 menit aja. Bentar. Nanti kita nggak akan tayangkan di Blur. Oh, oke. Dah, sip. Oke. Itu mah cocok jadi anaknya kali. Tapi kalau usia 30 sampai 40 kayak belum terlalu tua. belum terlalu tua. Aduh. Faifi melihatnya gimana? Ada Enggak, ketertarikan? aku lihat aku. Gak berani lihat. Nggak berani ngeliat? Kenapa? Takut Enggak. kantal ketarik ya? Enggak juga. Enggak. Tapi aku nggak mau melihat. Aku nggak mau jadi saksi. Oke. Ya. Oke, baik. Dan Awan sebagai pelamis ini masih sampai sekarang. Semenjak saya dapet kekasih yang saya sayangi, saya udah berhenti untuk menggait wanita-wanita lain. Jadi sampai sekarang sama sih, janda anak 2. Cuman Janda. saya beda rasa sama dia. Beda rasa. Saya nggak mau ditinggalin. Yang ini pakai Ninggalin nggak hati mau. gitu. Saya juga nggak mau ninggalin dia gitu. Jangan-jangan ke pelet balik. Nah, saya nggak tahu tuh. Gimana nggak tahu Roy, yang kalau kamu itu. lihat, Roy? Pengen dilepas peletnya ceritanya. Apa Pengen hubungannya dilepas, yang Roy. sekarang ini benar tulus karena cinta atau ketertarikan mereka berdua karena susuk atau pelet yang digunakan? Karena susuk dan pelet yang digunakan sebenarnya. Oh, Coba yuk kita benahin satu persatu. Susuknya dihilangin, kemudian jangan sama tante-tante gitu. Tapi kalau misalnya susuk itu dihilangin, apa wanita yang saya sayangi ini bakal pergi atau enggak ya? Ya, itu konsekuensi. iya. Dimana kamu lepasin, ada yang dikorbankan, lalu mendapatkan sesuatu yang baru. Tadi itu dia mengaku bahwa dia sudah
mencoba untuk mencopot susuknya, tapi Oh wow. ya, Pakai daun kelor. tapi nggak tahu apakah itu berhasil apa enggak. Oh, oke. Saya minta madu dan daun bidara. Iya, bagus lah kalau udah ada keinginan untuk copot susuk ya. Pernah usaha soalnya. Pernah usaha juga. Iya. Berarti saya menghargai sekali. Waktu pertama kali pasang susuk itu dimodalin sama almarhum neneknya Roy. Dan neneknya sekarang justru sering hadir dalam mimpinya meminta dia untuk melepas susuk. Itu yang bikin dia termotivasi kuat juga untuk melepas susuknya. Gimana kamu ngelihatnya Roy? Neneknya ini memang beneran almarhum neneknya yang Tapi- hadir atau justru makhluk lain yang ganggu pikirannya? Ganggu pikirannya juga, arwah anak orang lain juga. Oh, iya? Semuanya banyak. Biasanya kan susuk yang dipakai dari partisipan yang datang ke kita, Roy, ada makhluk gaib lainnya yang Menggandeng ya. menggandeng susuk. Ini gimana, Roy, yang kamu lihat? Iya, ada makhluk halusnya juga yang digandeng dalam susuknya. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya masuk ke rumah kamu sekarang. Saya melihat ada cermin besar banget. Itu cermin apa ya? Cermin. Saya kurang tahu tuh gunanya buat apaan ya. Tapi ada cermin. Ada. Iya. Saya melihat dalam mata batin saya, cerminnya itu tempat masuk keluar masuknya alam gaib. Cerminnya persegi kan? Iya, persegi. Persegi panjang kan? Modelnya kayak lemari tua. Iya, modelnya kayak lemari tua lihat. Dan di situ saya ngelihat ada energi negatif yang berhubungan dengan awan. Jadi sebenarnya saya ngerasa, wow, dia ternyata udah punya tempat tinggal baru ya. Lemari, kayak lemari tua ada kacanya. Dan saya masuk situ ternyata isinya kuntilanak. Penghuni rumah di sana berapa orang sih? Kok saya lihat rumah kamu sepi banget ya? Cuman waktu dulu sih penghuni rumah cuma 3. Saya jujur terus terang menerawang ke dalam rumah kamu. Gak enak banget ini ditempatinya karena sendiri sekali. Sendirian dan banyak kerdus. Dan saya ngelihat lagi di sana kamarnya berdempetan. Betul? Iya. Saya mulai masuk ke dalam kamar kamu, baunya khas sekali. Bau spray yang belum diganti. Ini ya, kaca yang tadi saya maksud itu kalau bisa dihancurkan berkeping-keping. Kenapa, Roy? Saya melihat lemari tua, ada kacanya. Tapi itu keluar masuk orang. Orang keluar masuk dari sana ke sini, dari sana ke sini. Percaya nggak itu kaca sebenarnya tuh lemari udah tua kan? Iya, itu dari zaman Belanda. Tuh kan, kita baru pertama kali ketemu dan aku nggak tahu kamu siapa dan segala macam. Tapi kamu punya rahasia yang sangat banyak dan aku detect. Dari zaman Belanda harus bukan buang, tapi pecahin kacanya. Dihancurkan. Iya. Karena rumahnya juga sepi, jadi tempat keluar masuk yang makhluk Iya, gaib itu. Bener-bener. Ada banyak atau hanya sosok kuntilanak itu aja? Iya, banyak sekali sebenarnya. Tahu nggak sebelum? Saya kurang tahu. Cuman dulu pernah saya, almarhum kakek saya sering kerasukan kayak seekor macan, kadang kerasukan seperti kerbau mau disembelih. Tapi sekarang nggak pernah kejadian lagi. Sekarang imbasnya ke saya. Kenapa tuh? Jadi setiap kadang kalau saya sakit, panas dingin, itu bawaannya kepengen daging. Daging. Iya, Daging apa nih? daging mentah. Iya, itu saya juga nggak tahu apa itu kelainan atau emang dorongan dari makhluk, saya nggak tahu sama sekali. Tapi pengen. Setelah saya makan daging mentah itu enak rasanya. Saya melihat di sini ada orang lain yang makan sih. Makanya badannya nggak gemuk-gemuk. Oh, Ada sesuatu yang aneh di sini. Saya merasakan setiap kali kau makan, saripati makanannya disedot oleh makhluk halus atau arwah gentayangan.
selain almarhum nenek, pernah ngelihat sosok lain nggak dalam mimpi atau ngelihat langsung? Di rumah? Paling kalau misalnya saya sedang sakit pas tidur, saya ngerasa ada yang berdiri depan saya, rambutnya panjang, pakai gaun putih. Saya suka kadang kalau misalnya ini suka ngomong sendiri. Saya Ada juga yang ngomong sendiri kok. ikutin sini kalau kamu mau ikut, cuman jangan bikin saya sakit gitu. Masih barusan. Kamu dengar suara tawa nggak? Iya. Beneran dengar atau saya doang? Kamu juga dengar? Iya. Saya juga dengar. Enggak ah. Ini kali di situ ya? Dengar juga? Apa jangan-jangan sosok yang suka datang itu nggak suka diomongin, Roy? Gak suka digambar lebih tepatnya. Jujur terus terang, Awan, saya melihat di kamar kamu ini bau. Apakah sering melakukan itu? Sering. Karena ada kaitannya. Di sini dia bisa ngerubah manifestasian fantasi berupa perempuan. Oh, dia jadi wujud perempuan terus dia pengen gitu. Iya, jadi saya ngerasa dia kayak di bawah pengaruh ini gitu loh. Dia bisa berubah-ubah makhluknya. Mungkin nggak makhluk ini justru ketarik dari susuk yang dia pakai? Iya. Mas Awan bawa sesuatu kah? Bawa Apa itu? berupa jimat. Oh, oke. Kamu mau lihat, Roy? Oh ya, harus dong. Harus saya lihat. Baik, saya bawa dong. Silakan diambil. Badannya kecil, mukanya kayaknya polos lugu, tapi Aku nggak lihat. kamu mau ngeliat ya? Aku takut. Apa tuh? Ada. Itu apa ya? Ini berupa batu. Batu dari mana? Ini dari peninggalan almarhum nenek dan kakek. Boleh dibuka nggak, Roy? Boleh, silakan dibuka. Sebentar. Minta izin dulu ya, maaf. Iya. Ini turun-temurun berarti ya jimatnya? Ya? Iya, Dikasih, diwariskan? kalau saya ngambil sendiri. Gitu. Oh, udah diikat cincin. Iya. Kok tiba-tiba saja dingin ya, Roy? Iya, saya juga Itu dia ngerasain buka. dingin lah. Dari jimat yang dia bawa, ada energi negatifnya. Apa yang kamu rasain? Merasakan sesuatu nggak? Merasakan sesuatu yang sangat aneh sih. Kamu tampaknya mengundang para makhluk halus wanita juga untuk berfantasi. Jadi sebenarnya kamu ngelakuin itu, tapi belakangnya itu tuh ada yang gerayangin gitu loh. Fantasi. Ini makhluk ini, Roy? Iya, saya curiga ini karena bisa berubah-ubah wujud. Ini bulu semua ya. Nah sekarang dia mau ngelepasin susuknya. Tapi jimatnya boleh nggak diambil? Nah, Kalau jimatnya, ntar ya. Ayo. Saya peninggalan almarhum, tapi nggak bakal ini apa ya? Nggak bakal jadi kenapa-napa, Pak. Soalnya yang ini yang dijadiin sama saya kalung ini diambil dari air susunya almarhum nenek. Jadi ada di dalam sini tiba-tiba muncul dua-duanya, jadi keluar batu.